Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Sayang. wabarakatuh. Hai, gimana nih? Udah mapel ketiga kalian open class hari ini ya. Masih semangat gak nih? Insya Allah. Insya Allah ya Allah, semoga masih tetap semangat Tuh. guys. Oke, ya. Ini walaupun off cam, semoga nggak lagi pada bobo siang ya. Oke, kita mau open class hari ini materi informatika. Materinya itu sebetulnya kan kita udah lakukan tes eh, formatif ya. Jadi seharusnya kalian bisa lebih paham nih tentang materi yang akan diujikan di ASAT ini. Oke, untuk materinya itu Burhan info dulu kalau materinya ada yang pertama indeks, kemudian match, lalu ada indeks sama match. Kemudian ada pivot, pivotnya ada tabel sama pivot grafik. Lalu ada grafik juga gitu ya, ada macam-macam grafik. Jadi itu beberapa kelas juga udah direview juga kan materi-materi ini. Oke, jadi langsung aja kita ke pembahasan materi ini yang akan Bu Rahai bahas di sebenarnya ini tugas asinkronus kalian, tapi ini sesuai dengan apa ujian asat kita. Jadi karena belum pernah kita bahas di kelas, kita bahas hari ini. Oke, sebentar ya. Bu Rahai mau share screen dulu. Oke. Ya, sudah terlihat ya. Kita akan mempelajari materi tentang analisis data. Tujuannya untuk menganalisis data, artinya membuat keputusan gitu ya. Jadi ada data nih banyak. Nah, kita tuh tugasnya ngapain sih? Yaitu kita untuk membuat keputusan. Ini adalah fungsi-fungsi pada pengolah angka yang sudah kita gunakan. Oke. Nah, di sini sebenarnya kan ada lookup ya kemarin di asinkronus, tapi kita nggak masuk di asat ini karena lookup itu sudah kita ujikan di SHBS kemarin, sehingga kita fokus ke ininya aja, indeks dan match. Oke? Nah, sekarang gini, kita lihat dulu. Di sini ada sumber data nih di bagian atas ini. Oke, ini adalah sumber datanya. Nah, kemudian kita mau mencari apa yang mau kita cari tergantung nih di sini ya. Nah, sekarang gimana sih untuk pencariannya di indeks? Ya, indeks itu kan dia mencari sebuah data dengan baris dan kolom yang sudah ditentukan. Kalau kalian ingat rumusnya, saya sama dengan indeks Rebecca, gitu kan. Range, baris, kolom. Itu dulu tuh konsep yang harus kalian pahami. Ya, bahwa dia itu range dulu, kemudian baris, lalu kolom. Nah, yang pertama di sini ada nama Bayu. Ini adalah tabel pencariannya nih. Ya, tabel pencariannya ini untuk nama Bayu. Nah, nama Bayu itu gaji pokoknya berapa, transportasinya berapa. Kalau indeks itu memang dia itu masih secara manual, makanya nanti kita pelajari kolaborasi antara indeks dan match. Tapi sebelum ke indeks dan match, kita harus paham dulu indeks itu apa, ya. Jadi indeks itu adalah menentukan nilai atau mengambil nilai dari baris dan kolom yang sudah ditentukan. Oke, sekarang gimana sih cara kita menganalisisnya? Kita itu harus tahu tempat datanya dulu. Ya, kita harus tahu tempat datanya dulu. Di sini ada nama Bayu. Nah, kalian tuh cari dulu nih nama Bayu itu yang di mana sih? Ini dia Bayu. Gitu kan? Bayu ada di sini. Kemudian gaji pokok Bayu kita lihat di sini ya. Gaji pokok Bayu itu di sini kan di 8 juta. Transportasinya Bayu bus pabrik. Nah, kita tuh tahu dulu nih Bayu itu ada di range-nya mana. Karena kita harus tahu baris sama kolomnya. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya. Di bagian indeks sama dengan indeks, ini yang pertama range. Oke, range-nya itu kita di sini dari nama Dewi sampai transportasi. Bu, boleh nggak Bu dari nomor sini? Ya boleh aja, terserah kalian. Ya, tapi nanti kita fokus ke baris keberapa sama kolom keberapa. Dari mana Bu? Dari range yang udah kita tentuin. Nih, ini kan range-nya udah kita tentuin dari C6, ini C6 ya, C6 sampai dengan K15. Ini K15. Oke, ada yang masih bingung nggak menentukan range ini? Ya, ini tinggal ditarik aja kayak gitu kan kalau kita praktiknya. Tapi nanti karena kita pilihannya pilihan ganda, maka kalian lihat aja range-nya. Kalau dia bilang C6 sampai dengan K15, kalian bayangin aja nih, dia itu berarti ada di kolom C, baris ke-6. Berarti mulai dari sini.
Lalu sampai K15. Ini kolom K baris ke-15. Berarti sampai sini. Nah, udah dari sini baru kita menentukan baris keberapa. Rebecca, ingat baris keberapa. Tadi kita udah tahu kalau dia itu di 8 juta ini kan. Nah, 8 juta itu baris keberapa sih? Yaitu ini, hitung dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini dia itu ada di baris ke-7. Makanya dia di row-nya ini 7. Oke? Sampai sini paham dulu nggak? Paham ya? Paham, Bu. Lalu sekarang kita fokus ke kolom. Kolom itu yang mana, Bu? Kolom itu kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Nah, karena kita dari C sampai ke K. C sampai ke K, gaji itu ada di kolom keberapa? Hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia itu kolom kelima. Jadi, logikanya nih, indeks itu adalah kita dapetin data dari range ini, baris ke-7, kolom ke-5. Angka berapa? Yaitu 8 juta. Kayak gitu. Bingung gak, guys? Bingung, 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 bingung. Oke, kemudian transportasi yang bagian bus pabrik. Nah, sekarang transportasi Burai hapus dulu nih ya. Hapus dulu rumusnya. Sekarang kita coba buat rumus bareng-bareng. Coba di unmute dulu nih mic-nya. Yang pertama, taruh simbol apa? Sama dengan, Bu. Sama Sama dengan sama dengan satu simbol yang wajib diketik ketika kita mau menulis formula. Itu ya. Kemudian indeks. Oke, sama dengan ya. indeks buka kurung. Sekarang range-nya tadi, kalian mau range-nya dari mana? C6 Oke, sampai C6 K15. sampai K15. Oke, C6 sampai K15. Lalu baris. Barisnya berapa barisnya? Baris. Baris transportasinya si Bayu nih. Nih, baris ini nih. Bus pabrik ini 11. barisnya ke berapa? 12. 7. Tuh. 7 bukan? Yang ketujuh. Barisnya 7. yang ke-7, betul ya. Jadi bukan baris 12 ini. Kalau 12 kan dari awal, dari atas. Sedangkan range-nya kita tadi dari 6. Jadi dari sini sayang nih. Dari 6 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kayak gitu. Terus koma. Kolomnya sekarang transportasi kolom ke berapa? 9. 9. 9. Ya, mulai dari nama kolom ke 1 sampai transportasi ke 9. Gitu deh, enter. Yeay, udah. Ya, oke guys. Jadi kayak gitu. Nanti Bu Rahel kasih contoh soal yang nggak ada tabel pencariannya. Oke, sekarang indeks sudah bisa. Masih ada yang masih bingung nggak? Ibu, Aman? Oke, kita Ibu lanjut nak ke nanya, apa? Boleh, Akbar. Kenapa? hmm, eh, indeks itu gunanya untuk mencari apa? Indeks itu untuk menentukan sebuah nilai, ini 8 juta ini kan nilai. Untuk menentukan sebuah nilai dengan baris dan kolom yang sudah kita ketahui. Yaitu ini, barisnya kita udah tahu ke berapa, kolomnya kita udah tahu ke berapa. Oke, rumusnya indeks sama dengan indeks. Rebecca berarti yang pertama range. Range itu boleh dia tulisnya array, boleh dia tulisnya reference, boleh. Kemudian Rebecca baris. Baris itu berarti row. Ya. Kemudian K-nya kolom berarti kolom. Nah, kayak gitu. Ini adalah rumus indeks. Sama dengan indeks, Rebecca range, baris, kolom. Ya, row-nya itu kan baris ya, bahasa Inggrisnya gitu. Oke, bingung tidak? Masih? Ada yang mau ditanya? Soal indeks, aman? Mana nih suaranya? Aman gak? Aman, Bu. Keren, Bu. Oke, next kita ke match. Nah, match itu kata kuncinya dia mau tahu nilai yang mau kita cari itu di baris keberapa. Baris keberapa ya. Kalau kita secara manual, misalkan kayak gini, Borahai blok bagian ini deh, ya. Terus kabak ini ada di baris keberapa? Dari range yang Borahai blok. Row ketiga.
ketiga. Oke, kalian tahu itu dulu. Kalau kita secara manual, ini Burhai blok sini lagi. Oh, gini deh, blok sini. Oke, angka 6 ini di baris keberapa? Keempat. Keempat. Dari sini satu, dua, tiga, empat, lima. Kelima sayang. Satu, dua, tiga, empat, lima. 6 itu ada di baris ke-5. Kayak gitu. Jadi kita itu mau tahu dia ada di baris keberapa. Intinya match itu seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya nih. Di sini dia mau cari nama Ananda. Ya, logikanya nih Ananda ya. Ananda itu dia ada di baris keberapa sih? Kalau nih range-nya Burahai Blok ini dari Dewik. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia baris ke-9. Ya, tapi kalau Burahai dari Didik, dia bukan 9. Tapi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia 5. Jadi yang perlu kalian analisis adalah range-nya. Range-nya itu dia dari mana gitu. Baru kita tahu dia baris ke berapa. Oke, nah sekarang kita coba di rumusnya ya. Rumus dari match adalah Vera 0. Value, range, kemudian 0. 0 dan satunya kalian gak usah pikirin. Pokoknya antara 0 dan 1. Nggak ada angka lain selain itu. Tapi selalu digunakan 0. Ya, pilihannya cuma 2, 0 dan 1. Oke, kemudian rumusnya sama dengan match, lookup value. Karena kita ada tabel pencarian, maka lookup value-nya Ananda. Ya, Ananda itu ada di F berapa sih? Ada di F28. Nah, yang banyak salah itu biasanya mereka milihnya F29. Mereka tulisnya F29. Padahal F29 itu kan mau ditulis rumus, logika aja. Masa dia mau ditulis rumus, dia yang dicari? Gitu kan? Berarti kita harus reference dong ke sel mana yang mau kita cari. Oh, Yaitu, gimana? F28 dari mana lupa? F28 ini nih, tulisan Ananda ini nih. Oh, F28 tuh nih, ini kan 28 nih. Nih, Ananda itu ada di F28. Makanya dia itu apa namanya? Di sini value-nya lookup value-nya F28. Karena Ananda gitu loh. Anandanya ada di sini di tabel pencarian. Oke, paham? oke. Paham. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Kemudian range-nya. Range-nya itu nih, range-nya dari C6 sampai C15. Kalau untuk match pakai satu kolom aja. Ya, match itu satu kolom aja. Kalau indeks kan tadi kolomnya banyak. Nah, match itu cuma satu kolom aja. Kenapa? Karena kan kita tujuannya mau cari baris, bukannya cari kolom. Jadi kenapa kita harus range-nya banyak-banyak, kolomnya nggak perlu. Karena kita cuma mau tahu barisnya aja. Oke, jadi F28 ini kita cari di range ini baris ke berapa? Gitu dulu ya. Kemudian 0 ini artinya false atau sama persis. Maka jawabannya adalah 9. Tadi Burahai bilang kalau range-nya Burahai ganti jadi C8. Nah, berarti dari sini nih jawabannya bukan lagi 9 tapi 7. Kenapa? Karena range-nya nih, range yang Burahai ubah. Jadi kalian tuh jangan misalkan nanti Ananda, langsunglah kalian tulis oh 9, langsung kalian kayak gitu karena dia di baris ke-9. Padahal kalian belum lihat range-nya itu dari mana ke mana. Kayak gitu ya. Jadi harus bisa dulu nih cara nentuin range. Oke. Gimana? Untuk match masih bingung tidak? Aman, match? Yes, masih bingung. Match masih bingung? Match itu intinya untuk menentukan baris keberapa. Ananda ada di baris keberapa. Rumus match adalah Vera 0. Cara ngafalinnya sama dengan match. Buka kurung Vera 0. Kalian hafalin aja gitu. Vera, oh V itu berarti value. Nih kan ada tulisannya nih. Value ya, value. Kemudian R-nya apa? Oh, dia itu range atau enggak array. Nah, jadi kalau ada soal tentang rumus match adalah kalian tuh udah hafal. Vera 0 ya, 0 atau 1 di sini, 0 atau 1. Ya, tapi kita pilih 0. Rumusnya dulu. Kalian udah hafal belum nih rumus match? Vera 0 ya, ingetin tuh ada soal tentang rumus ya. Vera 0. Oke,
Vera 0 itu value-nya adalah Ananda. Dia mau mencari Ananda ada di baris keberapa. Dari mana? Dari range ini. Dari range ini C6 sampai C15 itu Ananda ada di baris keberapa. Gitu loh logikanya. Ya, masih bingung tidak? Aman? Tidak. Oke. Tidak, Bu, aman. Aman ya. Oke, kita lanjut next ke index plus match. Oke, index plus match ini tadi rumus indeks adalah Rebecca range baris kolom. Nah, barisnya dibantu sama match. Barisnya dibantu sama match. Kolomnya kita nggak usah pakai kolom. Kenapa? Karena kita pakai satu kolom aja. Jadi kita nggak usah nentuin kayak gini nih, ada banyak kolom. Ya, kita nggak usah nentuin, tapi kita pakai satu kolom aja. Oke, nah sekarang kita ke gaji pokok. Rumusnya gini, sama dengan indeks G6 sampai G15. Ya, G6 sampai G15 itu gaji pokok nih. Ya, kan gaji pokok itu tadi pakai indeks, dia Rebecca range. Berarti range-nya gaji pokok range. Range gaji pokok itu ada di mana sih? Di G6 sampai G15. Oke, itu. Kemudian B-nya. B-nya itu tadi minta bantuan match. Barisnya minta bantuan match. Masukin rumus match ini. Match sama dengan C33. C33 yang ini nih. Didik. C33. Terus range-nya yang mana, Bu? Vera. Nah, range yang ini yang mana, Bu? Range-nya ya yang nama dong. Kan logikanya kita mau tahu didik itu gaji pokoknya berapa. Berarti range yang di sini buat nama. Range yang di sini buat apa, Bu? Yang di depan. Range yang di depan buat gaji pokoknya yang dicari. Kayak gitu. Bingung nggak? Jadi kan ada dua range. Indeks sama dengan Rebecca. Range-nya indeks. Yaitu apa? Gaji pokok. Gaji pokok range-nya ada di mana? Range gaji pokok ada di G6 sampai G15. Kemudian B-nya baris. Barisnya minta bantuan match. Match itu rumusnya Vera 0. Value-nya itu didik. Kayak tadi kan Ananda di F28. Nah, kalau ini didik di C33. Kemudian range yang mana? Ya nama didik adanya di mana? Tujuannya biar dia tuh tahu baris keberapa. Oh, barisnya di sini. Baru deh nanti dia cari ke sini. Gitu kira-kira ya manualnya. Oke, nah itu di gaji pokok. Sekarang di motor, Bu Rahai hapus dulu. Nah, rumusnya gimana? Sama dengan indeks. Buka kurung. Arahnya transportasi. Coba, transportasi ada di mana? Di K6 K6 sampai K15. Oke, K15. K6 sampai K15 pintar. Lalu row-nya pakai apa tadi? Pakai match. M-A-T-C-H ya. Ini jangan kebalik nih, indeks dulu baru match. Kalau ada pilihan match dulu baru indeks berarti salah. Ingat ya, indeks dulu baru match. Oke, match kemudian luka value. Nah, sekarang luka value-nya yang mana value-nya? C33. Didik. Iya, C33 didik. Value-nya dia. Kemudian koma. Sekarang range-nya. Range dari luka value yang mana? Didik. Didik ada di mana didik? Oh, di C6. C6 sampai 6 sampai C15. C15. Nah, C6 sampai C15. Pinter. Terus terakhirnya 0 deh tutup. Gitu ya. Oke, masih bingung tidak? iya. Tidak. Yes. Bisa ya, bismillah bisa ya. Oke, berikutnya untuk sel nih, coba ya. Ini masih bingung nggak nih? Ini selnya nih yang Burahai klik. Ini sel apa? Sel berapa namanya? K27.
K27. Oke, yang masih bingung nih lihat. Yang masih bingung K, kemudian 27. K 27. Oke. Nah, sekarang range. Kalau untuk range, range itu ditandai dengan apa? 35. Ditandai dengan range itu ditandai dengan apa? Kolom. Nih, misalkan range-nya nih yang Burahai blok nih, berarti eh, cara penulisan range-nya gimana? F35 sampai F39. Oke. F35 sampai itu pakai titik 2. F39. Ciri-ciri range dia pakai titik 2. Oke, kalau pakai titik koma atau dia koma, ini bukan range ya. Jadi bedanya gini loh. Nih, misalkan gini ya. Nah, kalau dia range ke blok semuanya tuh, ya kan? Pakai titik 2. Tapi kalau Burahai pakainya koma, maka cuma 2 sel doang nih. Dua sel doang yang ke sorot kayak gini, ya. Hmm. Hmm. Masih bingung nggak tentang range? Boleh, boleh. Saya pengen tanya dong, Bu. Boleh, boleh siapa? Yang indeks dan match, Bu. Itu kan rumus indeks kan sebetulnya apa apa kayak range terus row terus column, Bu. Itu Ibu gantiin row-nya sama match kan, tapi kolomnya nggak Ibu gantiin itu, Bu. Tapi kenapa kayak gitu, Bu? Nah, kolomnya nggak Burahe ganti coba. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa nggak ada kolom di rumus index match? Nah, karena Burahai pakai satu kolom. Kalau nih, kalau di sini bukan G6 sampai G15. Kalau G sampai K. Oke, kalau G sampai K, baru Burahai masukkan kolom ke berapa? Yaitu kolom ke satu. Misalkan gini. Ini nih, G sampai K. Karena panjang kan, Syafa? Ada banyak kolom kan di sini, di Ya, range Bu. indeksnya. Maka Burahai harus tentuin di kolom keberapa. Gaji pokok, oh kolom pertama. Oke, kolom pertama. Maka baru dia kayak gini. Tapi gimana caranya kita menghemat ya fungsinya algoritma, fungsinya kalian belajar informatika, kalian harus menggunakan rumus paling efisien ya. Jadi cara gimana sih agar lebih efisien? Logikanya nih, agar kita tidak menentukan jumlah kolom, maka kita menentukan range-nya hanya satu kolom saja. Jadi logikanya mau berapapun mau dimanapun kan kolomnya cuma satu. Hmm. Bingung nggak? Aman, Bu, aman. Saya paham, saya paham. Paham ya. Nah, kalau yang lain karena tadi ini kebetulan satu ya, Burahai ganti deh misalkan ya untuk yang lain ya, guys. Misalkan Burahai pilih di sini dari C ya. Dari C nih, range-nya C6 sampai G15 di sini nih. Gaji pokok sekarang ada di kolom 1 2 3 4 5. Nah, berarti di sini Burahai harus tulis 5. Kenapa? Karena gaji pokok itu ada di kolom kelima gitu ya. Nah, that's why kenapa tadi Bu Rahai pilih satu kolom aja supaya kita nggak perlu nentuin. Tujuannya apa Bu? Tujuannya supaya nggak manual lagi kayak indeks tadi. Kita harus tahu kolom keberapa, baris keberapa. Tujuan indeks match ini supaya bisa otomatis. Ketika pakai rumus ini kita nggak perlu lagi menghitung apapun gitu. Kita benar-benar pure pakai rumus aja gitu. Makasih Syafa pertanyaannya, itu sangat bagus. Oke, yang lain gimana? Ada yang masih bingung? Am- Tidak. Oke, aman ya. Oke, kalau aman kita masuk ke pivot tabel dan grafik. Oke. Nah, pivot tabel dan grafik ini dia fungsinya untuk apa sih? Kalau misalkan yang kita praktik itu, dia kan memang datanya sedikit ya. Tapi kan di dunia ini data sedikit ini kan nggak ada ya. Data tuh banyak banget. Kalau kalian kumpulin data kalian dari lahir sampai sekarang itu kalian tumpuk tuh file-file kalian udah berapa banyak. Ya kan? Jadi data itu banyak banget. Nah, fungsinya pivot tabel itu untuk apa? Untuk meringkas data
ya meringkas data. Kalau dia pivotnya tabel berarti meringkas data dalam bentuk tabel. Kalau dia pivotnya grafik berarti meringkas data dalam bentuk grafik. Tujuannya buat apa sih, Bu? Tujuannya ya buat ngambil keputusan. Kalau kalian punya usaha, kalian seorang pengusaha, kalian tuh harus mengambil keputusan. Kira-kira bulan ini tuh apa yang mau kalian lakukan? Bulan depan apa yang kalian mau lakukan? Jadi tujuan kita belajar ini tuh seperti itu ya, untuk menganalisis, bukan belajar ngetik kayak gini enggak ya, tapi menganalisis sebuah data. Oke, sekarang kita bandingin dulu nih. Ini adalah tabel tradisional. Kenapa tabel tradisional? Karena di sini datanya itu enggak dia ringkas. Contohnya di sini tuh ada bulan Oktober, terus di sini ada lagi bulan Oktober, bulan Oktober, bulan Oktober. Mungkin nggak Bu, ada orang yang bikin kayak gitu, mungkin aja ya kan, contohnya, atau contohnya misalkan kayak di supermarket. Orang pertama beli sabun, orang kedua beli minuman, terus orang ketiga beli sabun lagi. Pas di scan pasti kan datanya ke bawah dong, sabun, minuman, sabun lagi, minuman lagi di bawahnya, kan nggak ngurut berdasarkan kelompok-kelompok gitu ya. Nah terus gimana caranya si kepala cabang yang analisis? Dia harus ngeringkas dulu dong, harus harus dia ringkas dulu, sabun itu totalnya berapa sih yang terjual, terus minuman itu berapa sih yang terjual. Kan tujuannya kayak gitu tuh kalau di dunia nyata ya. Nah, makanya itu nanti kita belajar pivot tabel ini sangat berguna sekali ya kalau di dunia nyata nih. Ini adalah tabel tradisional. Yang tadi Bu Rahai bilang tabel tradisional tuh kayak dia itu berantakan lah gitu, nggak dikelompokin. Kalau ketika kalian seorang kepala cabang, kalian diminta menentukan berapa jumlah penjualan di bulan Oktober, kalian tuh kayak harus ngitung dulu. 2.500 ditambah 3.500 ditambah 32.000. Bukan bisa pakai rumus, bisa pakai rumus ini misalkan kayak gini. Ya udah kalian lakukan aja kalau waktu kalian banyak ya, karena kan datanya akan banyak. Itu sangat membuang-buang waktu. Jadi pivot table itu fungsinya itu ya untuk meringkas sebuah data. Kita coba. Caranya yang pertama diblok dulu. Diblok dulu kayak biasa kayak gini, diblok. Kemudian dia ada di menu insert ya. Diblok lalu menu insert. Oke. Lalu pivot tabel. Caranya gampang banget. Blok, insert, pivot tabel. Ya. Kemudian kalau ini nggak ada di apa namanya, nggak ada di langkah-langkah ya. Yang penting blok, insert, pivot tabel. Karena ini kan kayak terserah kita mau di mana aja gitu. Oke, nah misalkan kayak gini deh ya, Bu Rahai klik oke. Nah sekarang kita ke slicernya nih. Ini biar kelihatan kita di sini ya. Oke, sekarang kita ke slicernya. Ini slicernya nih. Slicernya itu ada 4. Ada filters, ada column, ada rows, ada values. Oke, filters itu kan penyaring. Artinya kan penyaring ya. Nah, kita tuh mau saring berdasarkan apa? Misalkan berdasarkan bulan. Ya, misalkan berdasarkan bulan. Oke, di sini nanti ada kayak filteringnya gitu berdasarkan bulan. Lalu sekarang di kolomnya, misalkan kolomnya merek. Ya, kolomnya merek. Kolom itu tadi kan A, B, C, D. Nah, sekarang merek itu ada di Honda, ada di E, Kawasaki ada di F, Suzuki ada di G. Ya, jadi kolom itu isinya merek. Ya. Kalau kalian masih ketukar-tukar kolom dan baris nanti bye ini ya masalah ini. Jadi kalian harus selesaikan dulu, harus paham dulu kolom itu yang mana. Kolom itu yang ini, yang huruf ini. Ya, kolom itu yang huruf ini. Di sini ada Honda, Kawasaki di F, Suzuki di G, kan beda-beda tuh, di beda-beda kolom gitu ya. Jadi merek. Kemudian cabang. Cabang kita ke row. Row itu artinya baris. Yang nggak tahu ya, row itu artinya baris. Barisnya gimana Bu? Maksudnya ini baris tuh, baris. Ini Bandung di baris pertamanya. Kemudian di baris keduanya Bogor. Di baris ketiganya Jakarta. Oke, nah ini dulu kalian tahu dulu kolom baris. Bu, aku masih bingung banget. Gimana cara bacanya? Cara bacanya itu di sini kan ada kolom labels. Kolom labels di sini tulisannya apa? Oh, Honda, berarti merek gitu. Row labels, kemudian di bawahnya tulisannya apa? Oh, Bandung, berarti cabang. Kayak gitu ya. Kalau nanti kalian diminta menentukan slicer dan hasil dari pivot tabelnya. Oke, karena ada pertanyaan-pertanyaan tentang ini.
Oke, kemudian di values-nya kita ke jumlah terjual. Nah, kayak gitu ya. Jadi fungsinya pivot table ini untuk merangkum tadi, di Bandung itu penjualannya kayak gimana sih gitu ya. Di bulan apa? Misalkan mau di bulan November aja. Kayak gitu. Tujuannya buat apa sih Bu ini? Tujuannya itu ya biar kita tahu dong. Nanti misalkan tuh kayak di bulan November itu ternyata penjualan paling banyaknya itu di mana? Di merek apa? Oh, Kawasaki. Nah, berarti kalau kalian punya showroom, berarti kalian oh banyakin nih merek Kawasaki di Kota Bogor di bulan November. Karena peminatnya banyak. Itu loh tujuan analisis data. Kayak gitu ya, guys. Jadi itu untuk slicer ini. Ada yang masih bingung nggak untuk slicernya? Yes. Bingung. Oke, kita coba ganti. Misalkan ini kan bulan nih. Bulan itu filternya. Ciri-ciri filternya, nanti kan kalian bandingin kayak gini nih. Oh, di bagian filternya bulan, berarti dia ada di bagian atas, gitu. Kemudian, oh, kolomnya itu merek. Oh, berarti kolom, gitu. Kemudian, oh, rows-nya itu cabang. Oh, berarti cabangnya itu di baris. Ya. Nah, sekarang kita balik. Misalkan mereknya yang kita buat di Rose, maka dia akan kayak gini. Mereknya di Rose. Ya. Caranya lihat aja ininya nih. Row-nya, row-nya itu ada di apa? Row-nya itu tulisannya apa gitu. Kan kalau misalkan row-nya udah tahu ya udah, kolomnya kebalikannya kalau memang masih bingung banget. Kemudian di sini ada kolom. Kolomnya itu apa? Yaitu cabang. Rows-nya apa? Yaitu merek. Filternya apa? Yaitu bulan. Kemudian values-nya apa, Bu? Values-nya lihat aja di sini. Sum of apa? Jumlah terjual. Oke, berarti values-nya jumlah terjual. Gitu ya. Oke, masih bingung? Ini kalau dia cabang nih, Ibu, cabang. Ibu, Hmm? izin tanya, Bu. Boleh? Nanti ada pertanyaan gitu nggak kayak bulan dimasukin kemana Iya, atau merek? Oh eh, iya, ada. ada. Jadi kamu harus bisa analisis nih. Misalkan apa kepala cabangnya itu mau tampilannya kayak gini. Nah, maka kamu harus membuat slicernya tuh kayak gimana gitu. Jadi Oh, harus nanti dikasih tabel yang udah jadi pivot tabelnya, terus nanti kita nyari tahu nanti ditaruh di filter atau di kolom gitu-gitu, ya Bu. betul, betul sekali. Atau kebalikannya, misalkan dengan Hmm. slicer kayak gini, kira-kira hasil pivot tabelnya tuh kayak gimana? Oke, terima kasih, Ibu. Sama. Oke, gimana nih untuk pivot tabel? Masih bingung tidak? Bu, tadi yang cara bikin pivot tabel awal-awal gimana, Bu? Di blok dulu, di blok, kemudian pilih insert, lalu pivot tabel. Oh, oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama menunya insert ya, menunya insert. Oke, itu untuk pivot tabel ya. Kemudian berikutnya pivot grafik. Nah, caranya sama persis ya. Caranya sama persis, cuma di blok, kemudian pilih menu insert, lalu pivot grafik. Nih, pivot chart. Oke, udah deh tinggal dipilih aja. Misalkan new worksheet aja ya. Nah, kemudian di sini tinggal kita kayak tadi lagi, bulan, misalkan merek, cabang, jumlah. Nah, udah dapat nih tabel pivotnya kayak gini, terus grafiknya nanti langsung jadi deh, kayak gitu. Ini namanya grafik apa nih? Grafik batang. Ya, grafik batang ada dua, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Ini namanya Yang vertikal. ya vertikal itu atau disebut kolom. Ya, grafik kolom. Oke, ada grafik kolom, ada grafik bar. Nanti kita bahas tentang macam-macam grafik ya. Oke, ini untuk pivot grafiknya. Ada yang bingung nggak pivot grafik? Lumayan, Bu. Aman ya, pivot grafik tujuannya buat apa sih? Ya, tujuannya juga sama. Grafiknya itu lebih lebih jelas gitu loh. Udah difilter. Beda sama grafik tradisional gini. Bogornya diulang-ulang. Jakartanya diulang-ulang, Bandungnya diulang-ulang. Terus kita harus jumlahin gitu kan susah. Nah, kalau di pivot grafik ini udah langsung. Di Bandung itu mereknya apa aja yang paling tinggi kayak gitu.
Ya, jadi tujuannya untuk mempermudah kita dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, itu untuk pivot grafiknya ya. Kita lanjut ke contoh soal ini. Contoh soal yang nggak ada, ini yang tadi nih indeks sama match ya. Contoh soal yang nggak ada tabel pencarian ya. Di sini, jika diketahui tabelnya ini, kemudian jika kamu ingin mengambil data menggunakan fungsi indeks D2 sampai D4,2, hasil yang ditampilkan adalah, nah, dia di sini, kayak tadi pertanyaannya Syafa, nggak ada kolomnya. B cuma sampai B aja, ya. Berarti cuma satu kolom aja nih, yaitu kolom D2 sampai D4. Kira-kira hasilnya apa nih? Ada yang tahu nggak? Riko Bu. D2. D2 Ini datanya ini ya, sorry nih, biar nggak bingung. Nah, bukan yang sini ya, ini nih. D2 sampai D4. yang keluarnya 5 Bu. D2 sampai D4 yang keluarnya 5 karena Lima. baris kedua, betul. Nah, gitu guys. Jadi D2 sampai D4 baris keberapa? Baris kedua. Di sini 2. Oke, ada yang bingung nggak? Aman? Aman ya. Berikutnya yang match. Nah, match ini tadi menentukan baris keberapa. Dilihat nih, match Lala. Dia bilang tulisannya Lala. Nah, kita cari nih yang Lala di sini nih. Lala A1 sampai A3. Berarti hasilnya Pala. salah. Match itu baris keberapa? Match itu baris keberapa? Bukan datanya, bukan. Enggak, Indeks datanya. 3. 3 ya, betul. Jadi Lala itu ada di baris ketiga. Sinta kan baris ke-1, Riko baris kedua, Lala baris ketiga deh. Kayak gitu guys. Oke. Bingung tidak? Anak-anak ibu. Insya Allah enggak. Bingung sedikit, Bu. Lumayan bingung. Ada yang WA bingung, Bu. Yang mana boleh ditanya-tanya. Guys, ini nanti Bu Rahe buka ya untuk reviewnya di apa di ujian kemarin asas. Ibu-ibu, Saya masih bingung yang tadi, Bu. Maaf. Apa yang mana? Kenapa yang dapat 5 itu, Bu, yang tadi yang pertama? Yang pertama kenapa dapatnya 5? Iya, yang pertama. Oke. Sebentar ya. Kenapa dia dapatnya 5? Ini kenapa punya Bu Rahe nggak muncul ya? Share screen-nya. Wait, stop dulu ya. Di Excel yang tadi. Iya, Bu. Oke, di Excel-nya ini ya. Nah, ini. Ini yang mana yang ini kenapa hasilnya 5? Karena gini, sama dengan indeks. Nih, kita perbesar dulu deh ya biar kalian makin kelihatan. Oke. Sama dengan indeks. Indeks itu mau ngambil data. Ya. Kalau match tadi mau tahu baris keberapa? D2 sampai D4. D2 itu yang ini nih. Ini D2 sampai D4. Berarti 10, 5, sama 7. 10, 5, sama 7 dia tanya baris kedua. Baris kedua dari 10, 5, dan 7 yaitu 5. Gitu. Kalau di sininya 3 berarti hasilnya 7. Kalau di sininya 1 berarti hasilnya 10. Gitu. Bingung? Oke, Bu. Makasih, Bu. Saya ngerti sekarang. Alhamdulillah. Oke. Kita lanjut ke ini ya, ke yang grafik ya. Ini ada beberapa soal juga tentang grafik-grafik. Kita masuk ke kata kuncinya aja ya. Yang pertama, untuk grafik pie. Grafik pie itu dia terdiri dari biasanya dia itu digunakan untuk menampilkan kontribusi setiap nilai yang dimasukkan. Kalau kalau
kalian ngafalin kayak gini bingung kan? Kalian pokoknya tandain aja kalau grafik pie itu dia itu persen. Total persennya harus 100%. Jadi kalau ada sebuah data, kemudian total persennya belum nyampe 100%, maka dia itu nggak disarankan menggunakan grafik pie. Grafik pie disarankan kalau datanya totalnya 100%. Kayak gitu. Kemudian ini adalah grafik kolom. Grafik kolom itu ciri-cirinya ke atas. Ya, grafiknya vertikal ke atas. Oke. Kemudian bedanya sama baris. Baris itu horizontal. Ya, ini baris, yang ini kolom. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya adalah line. Line itu kata kuncinya apa sih? Mengenai naik turunnya suatu tren. Udah. Atau pola atau tren. Nah, kalian boleh hafalin ininya aja nih. Tren, naik turunnya sebuah tren atau pola suatu tren. Nah, ini ya kalian notes. Karena kalau panjang terlalu banyak ya. Kalau semua terlalu panjang. Oke, kemudian kalau yang area chart itu kontribusi kontribusi dari setiap nilai terhadap nilai total dalam selang waktu. Ya, ada keterangan ini, selang waktu. Oke, ya. Oke, itu untuk macam-macam grafik. Grafiknya yang kita pelajari ada 5. Kalau grafik lain yang kalian kurang familiar, bisa kalian skip aja. Oke, kemudian untuk di asesmen kemarin ada yang bingung di soal nomor berapa? Kira-kira yang bingungnya? Ini jawabannya apa nih? Match Lala Bu, 1A3. 3. karena nggak ada kolom. Aduh. 3 ya. 3 Lala itu ada di baris keberapa? 1, 2, 3. Oke, next. Kemudian ini indeks B2 sampai B4. Berarti yang ini B2 sampai B4 nih. Yang dicari ini. Berarti Riko udah pasti salah. Dia kan nggak ada di B2 sampai B4. Kemudian matchnya Riko A2 sampai A4. Oke, berarti dia itu nilainya sih siapa? 90. 90, yaitu nilainya si Riko. Oke. Match itu kan Riko, ya kan? Dia mau nyari Riko. Oke, Riko udah dapat di sini. Terus apa yang dia cari? Yaitu nilai B2 sampai B4, yaitu yang ini 90. Gitu. Jadi ini tuh kalau diartikan kayak berapa nilai Riko. Oke. Kemudian yang ini. Jika kamu ingin mengambil data produk milik baris kedua, produk milik baris kedua dari C2 sampai Jadi jawabannya printer, Bu. printer, betul. Ya, printer. 5 udah pasti salah karena dia nggak di C. Oke, itu kalau kalian mau eliminasi. Kemudian, untuk membuat grafik dari tabel ini, kira-kira menggunakan grafik? Pivot tabel kah? Enggak, kan nggak ada jawabannya pivot tabelnya kolom pie dot stock. Kolom. Yang kolom. Kolom, betul. Kolom, ya. Lalu, ini rumusnya di atas, sorry. Kalau itu yang tadi bisa kolom gimana? Yang ini bisa kolom. Karena kamu kalau bingung, kayak pi mungkin nggak? Nggak. Dot sama stok ya udah kita skip aja. Dot sama stok itu datanya nggak kayak gini. Dan kita juga nggak pelajari kan. Ya udah, kamu tinggal bandingin aja pi sama kolom. Gitu. Jadi kira-kira nanti grafiknya misalkan matematika, di sini matematika nilai A ada berapa orang, nilai B ada berapa orang, nilai C ada berapa orang gitu. Kayak gini misalkan. Misalkan di sini MTK. Nah, terus nanti dia itu ada nilai A ada berapa orang, nilai B ada berapa orang, nilai C ada berapa orang, nilai D ada berapa orang kayak gitu. Terus di sini bahasa Inggris sama kolomnya kayak gitu juga. Oke? Itu kira-kira yang untuk kolom. Oke, next kita ke soal berikutnya.
Ini indeks B1 sampai B3, B1 sampai B3. Garis ketiga. Berapa? Pisang Bu jawabannya. Yang Bu. Pisang, pintar. Oke, objek untuk mengabarkan data kuantitatif. Itu kayaknya nggak ada deh tentang ini. Kita yang indeks match aja ya, yang agak-agak agak-agak mikir, kalau yang lainnya aman lah ya. Nah, ini di bawah ini yang merupakan rumus indeks. Indeks itu apa tadi? Rebecca. Berarti yang pertama, Range, Bu. Range kolom baris. range nah, baris kolom. masih ketukar tuh. Ingat, Rebecca. Range, baris, kolom. Oke? Ya, jangan kebolak-balik. Range, baris, kolom. Rebecca. Oke, next. Oke, indeks B2 sampai B4. Berarti dia mau mencari kota. Oke, kotanya siapa? Kotanya Wina. Nah, gitu cara bacanya. Berapa? Apa ya? Surabaya gitu ya. Kotanya Wina, Surabaya. Oke, apabila kita yang mencari nilai di suatu range dengan posisi baris dan kolom yang telah ditentukan. Apa? Baris dan kolom yang telah ditentukan. Gak usah fokus sama semua rumusnya, fungsinya aja. Apa? Indeks. Nah, Cek indeks. untuk indeks. Indeks itu intinya posisi baris dan kolom sudah ditentukan. Oke, berikutnya rumus yang digunakan pada sel E2. Nah, E2 untuk dapetin angka 3 berarti pakai indeks atau match? Indeks match. Match. Oke, matchnya sekarang. Matchnya gimana? Yang mana nih yang benar? Oke, ini kan udah pasti salah. Sekarang yang A, salah apa enggak? Benar. Ingat, belakangnya itu 0. Berarti yang A salah. Oke, kita eliminasi nih. Ini udah kita eliminasi, ini udah kita eliminasi. Tersisa B sama C. Oke, B sama C. Sekarang gimana? Yang beda dari B sama C cuma ini. Yang satu D2, yang satu E2. Coba. Jawabannya yang benar B Bu. Yang B, Bu. Ya, karena mangga. E2 kan dia mau nyari, ya kan? Jadi itu. Oke. Ini area. Ini rumus yang digunakan untuk mencari nilai yang dilingkari biru. Berarti udah diketahui baris dan kolomnya, BK-nya. Berarti match atau indeks? Indeks. Indeks, berarti AB-nya kita buang. Tinggal C sama D. Yang beda ini ketukar nih. Nah, ini yang suka bikin salah nih. B dulu, berarti baris dulu. Barisnya keberapa nih? 20. 4. Keempat. Berarti jawabannya yang D. Kayak gitu. Oke. Lebih teliti lagi nanti mengerjakannya ya. Ini ya membuat grafik aman lah ya. Ini insert. Pokoknya intinya pilih menu insert aja. Oke, pivot tabel ini kan yang kayak gini namanya pivot tabel. Di bawah ini merupakan rumus indeks dan match yang tepat adalah indeks dulu apa match dulu? Indeks. Indeks dulu berarti antara A, B, dan D. Oke, B. sekarang indeks rumusnya apa? Range ya. Nah, range. Udah ini doang, yang lain masa row dulu, masa kolom dulu gitu ya. Oke, itu. Kemudian bukan grafik. Ya udahlah, ini ada. Oke, guys, gimana? Masih bingung nggak? Kayaknya aman ya. Aman. Gila ya. Burahai izin nanya masih bentar, bingung. boleh gak? Boleh tanya apa? Itu nanti yang pas waktu kita ngerjain ulangan dulu itu boleh nggak dikeluarin hasilnya gitu loh biar bisa kita lihat salahnya di mana dulu. Hari ini Burahai buka reviewnya. Oke, makasih banyak Bu. Sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tahu. Tidak ada. Tadi kalian udah absen kan ya guys? Enggak. Udah Ibu, ya? Udah Bu. nanti open kelasnya ditaruh di mana, Bu?
Biasa di YouTube aja. Itu nanti yang Canva itu nanti dikirimin ke LMS nggak Bu? Canva kan ada di LMS. Canva ada di LMS di materi analisis data. Oke Bu, terima Oke, kasih. nanti dicek ya. Pokoknya kita fokus ke materi analisis data. Kalian buka aja LMS Informatika, terus buka bab analisis data. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri Bu, ada Bu, Bu. ini. Apa ada nih lo? Bu Tanya. yang rumus yang S uang itu nggak ada ya Bu ya? Yang uang itu namanya apa? Nggak tahu Bu. Absolut. Itu absolut, namanya absolut. Tujuannya buat apa sih? Buat Supaya, langsung semuanya Bu. iya, supaya dia itu nggak berubah nilainya ketika di copy paste. Oke Bu. Ya, berarti Ibu, simbol yang digunakan untuk simbol yang digunakan jika kita ingin mengcopy paste dan nilainya tidak berubah adalah berarti simbol itu dolar ibu, ya. ibu, Mm-mm. bedanya line sama area apa, Bu? Line sama area, mana yang area? Area tuh kan yang lebih gede, Bu. Saya juga bingung gitu. Oh, kalau area itu ada waktunya. Dia itu kontribusi dari setiap nilai terhadap nilai total. Jadi dari nilainya dia plus nilai total. Kalau Jadi misalkan lebih lengkap area daripada line. ya lebih lengkap area. Jadi dia itu kayak ngebandingin sama nilai totalnya, makanya tuh areanya kayak lebih banyak yang mana. Kalau lain kan cuma garis gitu doang ya. Nah, kalau ini tuh bentar, boleh tampil dulu deh biar nggak bingung. Bu, Bu, Nah, ntar jadi latihan tuh gini soalnya nih, ada nggak, Bu? bentar. Jadi gini, kan kalau area tuh kayak kita tuh secara kasat mata aja, oh abu-abu lebih banyak gitu loh. Jadi tuh kayak bisa ngebandingin bahwa dia itu perbandingan sama nilai totalnya lebih banyak daripada yang orange kayak gitu. Itu untuk area ya. Gimana? Ada lagi tadi yang mau tanyakan apa? Latihan soalnya ntar ada nggak, Bu? Latihan soalnya pakai soal yang asesmen formatif aja. Oke? Yang Ya. Excelnya ntar juga ada kan, Bu? Apa? Yang Excelnya juga ada. Ya, yang Excelnya ada di yang asinkronus. Oh, yang udah ada isiannya. Boleh nanti Bu Rahai upload ya. Oke, makasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Semoga kalian semua dapat nilai 100. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, semangat ya. Bye-bye. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih banyak, Bray. Waalaikumsalam. Bu.